Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riadatul Hasanah, NIM E 2018-2160. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis posisi hutang luar negeri Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang. Dampak hutang luar negeri. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia didahului oleh krisis moneter di Asia Tenggara yang banyak merusakkan sendi perekonomian negara yang telah dibangun. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah ketimpangan raca pembayaran internasional. Semakin bertambahnya hutang luar negeri, pemerintah juga semakin memberatkan posisi APBN RI karena hutang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semasa krisis ekonomi, hutang luar negeri harus dibayarkan dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri. Itu artinya sama saja dengan hutang baru, karena pada saat krisis ekonomi, penerimaan rutin pemerintah, terutama pada sektor pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya. Lalu dampak hutang luar negeri terhadap pembangunan nasional. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN dan ini lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu adapun kebijakan penggunaan pinjaman luar negeri di tahun 2015 sampai 2019, pinjaman luar negeri tidak semata-mata dimanfaatkan untuk menutup defisit saja, namun terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemanfaatan pinjaman luar negeri. Di antaranya yang pertama, sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan risiko pinjaman pemerintah. Lalu sebagai upaya pengembangan modal proyek atau kegiatan melalui replikasi dari proyek. Lalu sebagai instrumen kerjasama pembangunan dengan para mitra. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri diperlukan perbaikan secara terus-menerus dengan melakukan penguatan pengelolaan pinjaman luar negeri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun strategi-strateginya, yang pertama, melakukan pola pendekatan perencanaan berbasis program yang dengan menekankan pada pencapaian hasil atau sasaran program. Lalu meningkatkan koordinasi dan kualitas kesiapan kegiatan tersebut, termasuk rencana pembebasan lahan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Sekian dari